yang bermanfaat dunia dan akhirat bagi kita, dan bermanfaat juga untuk keliscahan dakwah yang kita lakukan. Persoalan utama dalam kacamata agama adalah kegagalan frontline. Kelompok-kelompok yang dalam daerah Borneo sedang mensukseskan ilmu fardu kifayah secara banyak. Kegagalan fardu kifayah dan kegagalan fardu ain pasti jadi yakin bahaya dan malapetaka akan terbesar apabila manusia gagal fardu ain. Hanya di kaki tauhid, ada sumber bahaya dengan ada kebiasaan. Ini persoalan umat. Sementara kemampuan dengan pergerakan-pergerakan yang kanan, jangkauan masih terbatas. Yang dijangkau oleh daerah. Siapa mereka yang sanggup jadi santri daerah? Pasti manusia-manusia khusus, punya orang tua khusus dan anak-anak yang khusus. Anak pun sanggup. Itu pilih-pilih unggul karena kita hidayah tidak istimewa. Anak masih kayak hari dan dia lebih. Yang kedua, mulut yang tidak banget Islam. Dengan sedikit hubungan mereka. Nama makhluk yang harus dipaham. Belum yang berhidup menjadi yang dulu sekarang meninggal mungkin yang lain. Bukan yang mungkin. Ini bikin banyak kali itu mereka adalah kelompok emosional, bisa disentuh dengan emosional. Jadi kemudian di kelompok ini kemudian ini. Lihat dan kiakan lagi tempat berguna menjadi rutin. Supaya semangat yang karena mereka bisa perlu dipertahankan. Tetapi bagi generasi yang sedang lahir, mereka dibawa kemana? Kemana kekuatan Islam dan agama di akhir untuk membina mereka menjadi berdiri? Bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya? Maka kita boleh belajar dari kelemahan masa lalu. Karena yang dulu begini itu jadi ibu nanti nanti itu masalah di mana? Hanya bersama jiwa. Ini ada kelemahan dalam proses membangun bersama. Cuma jangan dikomplain orang ada ini yang ada. Ini ada masalah. Makanya menjadi PR bersama. Apalagi yang tingkat internasional. Karena Allah kan juga umum indah stabil ya berikan ilmu jadi hasanah. Wajahnya bila dihias. Imam Al-Ghazali membagi ke kelompok sasaran dakwah. Belum bahasa dengan itu ada sasaran dakwah rasional, ada sasaran dakwah emosional. Yang polanya beda pola dakwah ini. Haba pilih kurun mumpuk, dia beda apa kurun lain. Kurun ada rasional ini. Mereka punya kesibukan sendiri, kelalaian sendiri, bukan masuk ke lain. Jadi
Inilah tugas kedua bagi peran. Tugas pengikut ambil peran. Baru jalan. Dibagi tidak diambil tidak jalan. Kalau tidak dibagi mau ambil apa? Maka mesti hamdi jauh yang datang menukik luar biasa. Ya betul dia yang luar biasanya gimana? Menunjuk itu manu proaktif selesai. Ambil peran kedua kelompok manu menarik. Tetapi sekelompok orang yang ambil peran dari kehidupan itu. Manfaat keluarga, manfaat kegiatan pribadi. Apabila full sebuah organisasi, bagaimana kehidupan mereka? Tapi cuma bagi waktu. Mana ada itu? Maka tugas pengurus ke depan bagaimana menghidupkan organisasi ini dengan membagi peran dan menggerakkan. Maka kedua head from head di kayu tapi buku kayu bulunya tak kayu apabila aku milik tapi aku milik insya Allah aku ingat dari buku kayu ini tapi kayu ini belum kayu maka lu sendiri walaupun ingin sudah bertibat di seluruh Aceh dalam misi Al-Sunnah wal Jamaah tapi bukan bagian rencana piu mana lu datang piu pulau wajib dikatakan piu pulau itu mana cara dikatakan dia ada kerja itu ada dulu ada mulai yang dari mana ada karena terlalu jauh. Maka tak harga yang doa Allah dan katakan kepada Allah mengisinya coba oleh Allah. Kamu ingin memberat kejadian fardu ini di negara sendiri sesuai dengan sasaran dakwah yang berbeda-beda. Lebih taufik dan hidayah Allah. Karena udah ada lima dalam Palestina. Perang terjaga. Pertama, perlunya adalah ilmu yang sudah dia kata untuk ada. Cuma tinggal organisasinya ibarat senapan, sehingga perlu itu berfungsi. Jadi sebuah kekuatan yang bisa melepaskan perlu itu. Perlu kita email. Ini yang penting. Ini penting perannya di strategi perang. Nanti menurut PD, nanti menurut rencana ke, jadi yang itu ngamu rencana jauh cara harus melihat masa usul, ni dia cara ketua Ahmad bongkar kerja yang bahaya, baru buat kabur mati, fikir boleh kabur, tak. Maka yang bolehlah strategi. Maka sebenarnya hubungannya Al-Sunnah wal Jamaah bukan kalah baiknya, bukan kalah ilmunya, tetapi kalah strategi. Islam kalah strategi. Maka oleh ilmu yang tidak kakek karena kakek menunggu. Kalau ini, tetapi ini yang kata yang terlihat ini yang berat dan berkala merata, itu punya wajib-wajib ketaklaan.
nyumpit capek, ilmu begitu. Ini persoalan. Maka oleh inilah budak ini mengorganisir pertama pemikiran, yang kedua mengorganisir pergerakan. Sebuah kesuksesan diawali oleh kesuksesan di dalam membangun pemikiran, yang kedua sukses punya strategi di dalam membangun pergerakan. Demikian hari tinggi dan kubur hari. Tetapi kubur boleh pilih. Walaupun dia kubur boleh pilih. Maka tidak dua hal yang perlu dilakukan supaya pergerakan pemikiran, komunikasi dan diskusi, membahas masalah-masalah, mencari solusi, kemudian bergerak sesuai dengan pertimbangan yang hemat. Seandainya Pasti sudah menjangkau semuanya, Srimulyani sudah menjangkau semuanya. Nah, apa lagi enggak? Tetapi itu ambil sebagian, ambil bagian-bagian tertentu. Tetapi mari kita maju, masuk merintis ruang kosong. Kita bisa. Karena ila sahha min kabihara wajib akhirnya. Apabila ada kemauan yang kuat dalam dirimu, kamu akan tahu caranya. Pertama, kemauan kuat itu yang perlu. Di mana ada kemauan, di situ ada hewan, ada jalan. Insya Allah, ini ikhlas karena Allah. Setiap langkah yang melangkah menjadi pahala. Karena perjuangan Rasulullah adalah yang paling penting memerangi kejahilan. Terima kasih. Assalamualaikum.